السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di majelis ini di malam ke 8 Sya'ban ini. Alhamdulillah, artinya Ramadan sudah tinggal sebentar lagi, kurang lebih 3 pekan lagi. Tentu dari sekarang pun kita sudah persiapkannya sebagaimana generasi terdahulu, bahkan lebih awal ya, berbulan-bulan sebelum, beberapa bulan sebelum bulan Ramadan. Saya jemaah Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kita di buku Al-Fatihah, di mana pembahasan sebelumnya masih terkait tentang bersuara jahar atau lantang atau bersuara yang jelas ketika membaca Al-Quranul Karim. Yang pertama sudah kita bahas dari tinjauan syar'inya bahwa membaca Al-Quran dengan suara yang lantang ini adalah salah satu hal yang disyariatkan, yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala dan disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana sudah kita bahas ya dalil-dalilnya tentang hal ini, tentang anjuran bersuara lantang ketika membaca Al-Quran Al-Karim. Kemudian juga dari sisi manfaat jika menghafal Al-Quran Al-Karim, di mana memang bagian dari faktor yang penting ketika proses menghafal Al-Quran Al-Karim adalah bersuara lantang. Jadi membacanya mulai dari kita bahas sebelumnya, membaca dulu secara utuh target yang tidak dihafalkan. Itu misalnya kita mau menghafal surat tertentu, misalnya taruhlah surat An-Naba, maka surat An-Naba itu kita baca dulu secara utuh dari awal hingga akhir. Atau kalau kita bagi menjadi dua bagian atau 3 bagian, per bagian itu kita baca secara utuh dulu dengan ketentuan yang pertama dengan kecepatan yang lambat, dengan baca lambat sudah kita bahas ya, tentang tingkat kecepatan membaca Al-Quran. Ada yang agak cepat disebut hadar, pertengahan ada takbir, ada yang lambat disebut tahqiq. Dalam proses menghafal ini tidak cuma membacanya mulai dari sebelum proses menghafal ya, itu termasuk dari proses menghafalnya itu memang hendaknya membacanya dengan kecepatan yang lambat ya. Sudah kita bahas apa pentingnya, karena dengan bacaan yang lambat itu pertama memastikan benar bacaan, yang kedua itu bacaan akan lebih kokoh, karena kalau kita sejak awal menghafal itu dengan bacaan yang cepat, maka hafalan itu tidak bisa kita terdengarkan, kita mengerjakan kecuali dengan bacaan yang cepat juga. Kalau dibaca lambat itu akan banyak nempelnya. Berikutnya termasuk bersuara dengan lantang, menambah di hafalan. Di antaranya tentu memastikan benarnya bacaan. Yang kedua juga bacaan keras ini akan menimbulkan kesan lebih kuat di pikiran, ya, karena semua bekerja ya, mulut, telinga, termasuk nanti mata ya, ketika baca mushaf ini, terus menggunakan satu mushaf yang sama. Artinya dalam proses menghafal itu semua berperan. Pikiran kita, ya, pendengaran kita, mata,
Itu ya dari sisi manfaat secara hafal. Kemudian juga dengan bacaan yang lantang ini juga tentu bacaan akan lebih kokoh, lebih yakin. Sebab kalau kita bacanya pelan, ya, misalnya sejak proses menghafal itu bacaan pelan, biasanya pertama bacaan tidak hafalan tidak kuat, yang kedua itu akan banyak ragu-ragu kalau baca lantang. Makanya ini tipsnya sejak awal ini baru pra kita bahas baru pra menghafal, belum proses menghafal ini. Kita membaca secara utuh target atau maksud yang hendak kita hafalkan. Dengan ketentuan harus fokus, kecepatan lambat dan bahasa suara lantang. Itu. Nah, boleh suara pelan. Kalau suara pelan itu biasanya ya kalau dibaca keras itu akan banyak salahnya dan banyak ragu-ragunya hafalannya. Kemudian setelah kita bahas manfaat yang lain apa? Yaitu membiasakan diri membaca dengan lantang. Jelas dari syariatnya jelas disyariatkan. Jelas. Tapi ada satu manfaat yang sangat penting. Ya. Yaitu apa? Melatih daya tahan kita dalam membaca Al-Quran. Jadi daya tahan suara kita dalam membaca Al-Quran ini tentu perlu dilatih. Seringkali orang ingin membaca Al-Quran dalam jumlah yang banyak atau dalam waktu yang lama dan duduk Al-Quran, tapi terkendala dengan stamina suara yang tidak menunjang. Mungkin semangat sudah bagus, tinggal stamina-nya ternyata nggak mendukung. Apalagi semangatnya nggak ada. Bukan faktor ya, untuk bisa berlama-lama duduk bersama Al-Quran. Kalau dari sisi hafalan, ya, sebelum nanti kita bahas tentang berlama-lama duduk dengan Al-Quran, ya. Dan itu sebagai persiapan kita untuk Ramadan. Sisi hafalan tentu orang yang sudah menghafal Al-Quran apapun, tentu dia wajib untuk menjaganya. Nah, semakin banyak hafalannya, tentu semakin banyak pula kewajiban dia untuk memerjakannya. Nah, sering terjadi dan di buku ini, menghafal itu hafalannya keteteran, hafalannya berantakan. Kenapa? Frekuensi murojaahnya tidak sesuai. Jadi ada frekuensi, ada porsi yang ideal sesuai jumlah hafalannya akan kita bahas di bab berikutnya. Ya. Apa idealnya? Jadi kan ada ideal, ya. Antara jumlah hafalannya dengan yang dia murojaah, dengan jumlah yang dimurajaah atau frekuensi murojaah. Nah, kemudian frekuensi ini tidak ideal. Salah satu faktornya ternyata karena faktor stamina-nya yang tidak menunjang. Ya. Jadi cepat loyo, tercapai. Nah, ini adalah sebabnya terjadi kenapa stamina ini tidak menunjang karena tidak membiasakan diri membaca Quran dengan lantang. Jadi tidak terlatih stamina-nya. Itu ya. Jadi kalau kita nggak membiasakan diri itu, sementara istilah itu sunnah ya. Itu sunnah. Disenangi oleh Allah dan disenangi oleh Rasulullah SAW. Sebagaimana sudah kita bahas panjang ya tentang dalil-dalilnya. Bahwa sering membaca Al-Quran dengan lantang itu disukai Allah dan Rasulnya. Tentu dengan bacaan yang bagus, yang benar. Dan bacaan yang benar itu didapatkan dengan berguru. Ya, nggak ucuk-ucuk, ya Allah tidak bisa. Jadi itu ya, sisi lain manfaatnya adalah tadi melatih daya tahan. Tahan suara kita betul. Itu sehingga kita ketika mentargetkan berapapun atau murajaah berapa banyak pun atau tilawah mungkin target tilawah sendiri itu tidak ada masalah dengan masalah stamina. Ini juga faktor penting. Ya. Di samping memang ya faktor kecintaan pada Al-Quran sebagaimana disebutkan
disebutkan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, kata beliau, "Allah rasulukum nasyabi'tum min kalami rabbikum." Kalau hati kalian bersih, niscaya kalian tidak akan merasa cukup dari membaca kalam Rabb. Atau sebagaimana di tentang kebersihan hati, hati yang bersih, artinya orientasi akhirat yang kuat. Itu faktor-faktor internal, kan? Faktor-faktor ruhiyah. Kemudian juga kata disebutkan secara ulama Al-Quran, ya. Beliau mengatakan kuntu ata'ajjabu min as-salaf kaifa yaqifu anna al-Qur'ani tawilan bila madad. Dulu aku ini heran bagaimana berbasis salaf, para ulama terdahulu itu bisa duduk bersama Al-Quran, membaca Al-Quran. Nanti kita akan sedikit sebutkan beberapa riwayatnya. Itu dalam waktu yang lama tanpa merasa bosan bila lama. Lalu kemudian kata beliau, dalam malah itu alim ada jawab. Tapi ketika aku melihat orang-orang yang bisa berlama-lama mantengin HP, smartphone, 2 jam rasanya cuma 5 menit. Rasa baru 5 menit ternyata 2 jam. Zada al-hajjah. Kata beliau, hilanglah keherangan saya. Ketemu jawabannya. Kenapa ulama itu bisa berlama-lama dengan Quran? Apa kata beliau? Wa'alimtu anna al-qalba idza ahabba syai'an 'aqifa 'alayhi. Dan aku jadi tahu sesungguhnya hati itu kalau cinta pada sesuatu, gandrung pada sesuatu, dia akan bisa berlama-lama dengan sesuatu tersebut. Ini faktor-faktor yang non teknis, ya, dan itu penting. Kalau kita anggap ini selesai, semangat sudah kuat, ya. Kemudian niat juga kuat, tapi stamina nggak menunjang. Ini juga nanti nggak bisa lama-lama. Akhirnya nggak bisa berlama-lama. Bawaannya nggak akan cepat sampai. Termasuk nanti yang paling sering ditanyakan, ini sudah saya jawab tentang ngantuk. Kok bawaannya ngantuk? Sudah pernah saya jelaskan tentang 3 jenis ngantuk ketika membaca Al-Quran di Google ini. Itu semua tulisan saya, original tulisan saya. Walaupun dikutip berbagai lembaga Quran, banyak dikutip tulisan original saya semua. Jadi 3 jenis ngantuk ketika membaca Al-Quran. Jika nanti dilihat ciri-cirinya, ada ngantuk yang karena kurang tidur, ada ngantuk yang karena kesehatan matanya, atau mata lelah juga termasuk. Nah, juga ngantuk yang karena memang hatinya. Gitu. Itu yang kategori terakhir ini, ciri utamanya itu ngantuknya pas buka Quran saja. Pas buka HP langsung ngantuk. Itu ciri utamanya. Jadi ciri utama yang ketiga itu kalau masalahnya ada di hatinya, itu adalah itu bawaannya ngantuk itu kalau buka mushaf. Tapi kalau kita buka atau baca yang lain, atau buka HP, baca Facebook, WhatsApp, mantengin notifikasi di grup WhatsApp, mau baca satu-satu, bisa, karena itu nanti akhirnya di hatinya. Sampai contoh itu ya, jadi itu juga perlu diperhatikan. Jadi tidak sedang nyalainnya kok tidak pengen cuma itu bawaan untuk ini jangan langsung nyalain ngantuknya. Masalahnya kenapa ngantuknya itu datangnya pas baca Quran doang, itu loh masalahnya. Itu masalahnya. Terutama itu Ramadan ya, pada subuh biasanya. Saya jadi ini tentu bagian persiapan kita menghadapi bulan suci Ramadan. Tentu ada target
kesunahan yang memperbanyak menghafalkan Al-Quran Karim, membaca Al-Quran Karim. Jadi ini ada banyak faktor dalam persiapannya, di samping faktor stamina tadi ya, menunjang. Kita ingin pada Quran setelah Ramadan nanti minimal dari 3 juz ya, realisasi setengah juz. Stamina ini realisasinya. Nah itu yang terjadi. Banyak terjadi adalah terkait itu. Dan ini kadang cukup ya dari para penceramah menyampaikan motivasi dari program bagi masyarakat Al-Quran. Tapi faktor ini terpenting, daya tahan fisik terpenting. Dan itu caranya dengan membiasakan diri kita membacakan dengan suara lantang. Munculkan enggak? Nanti daya tahan suara kita itu nggak perlu ada ramuan khusus atau pantangan apapun. Ya, ini tips dari saya. Bagaimana supaya suara kuat? Itu tidak ada ramuan apapun. Ya, yang harus inilah saya kencurlah atau ada gitu ya, atau gula apa nggak ada. Pantangan nggak ada sama sekali. Makan gorengan, pas buka puasa, sahur nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Caranya betul. Ya. Biasakan diri membaca Al-Quran dengan suara lantang. Dan biasakan habiskan suara kita untuk membaca Al-Quran. Habis keluar lagi. Lama-lama kuat. Dan itu butuh proses. Hanya saya melakukan. Terbiasa karena dari dulu waktu baca Quran itu selalu full power, bukan berlantang, tapi full power, walaupun full. Selalu full. Jadi dulu. Mungkin awal yang nonton 3 juz suara. Terus saja keluar lagi, lama-lama naik. Ya kan, 3 juz habis. Lama-lama 10 baru habis. Sampai mungkin sholat tapi tetap bertahan. Sehingga lama-lama berapapun tidak ada masalah. Ya. Mau duduk berapa lama pun, sejam, 2 jam, 10 jam, 12 jam, oke. Yang mau nyoba kuat-kuatan sama saya. Duduk di sini. Sehari bersama Quran, masih bersama. Kuat berapa lama? Yang kau coba. Jadi tentu itu berproses. Nah ini penting. Ya. Dia berproses. Di mana ini tentu saja kita bisa memaksimalkan salah satu sunnah. Ya, yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dicontohkan oleh para ulama salaf. Bagaimana mereka bisa berlama-lama dengan Al-Quran di masjid Allah. Bisa seharian full, sebulan full. Tentu sampai kalau tadi ya, tentu para ulama dulu ya, kecintaannya terhadap Al-Quran sangat luar biasa. Kemudian juga kebersihan hati, kemudian kemudian keikhlasannya, orientasi syaratnya, ini faktor lebih. Tentu kalau kita lihat nanti riwayat, bagaimana ada yang makan setiap hari, ada yang 2 hari sekali, ada yang makan sehari 2 kali, itu punya daya tahan fisik yang luar biasa. Jadi tidak bisa dimungkin. So, punya daya tahan fisik yang sangat kuat. Sekali lagi, ini tips dari saya. Ingat ya, dipraktekkan dulu. Biasakan diri membaca Al-Quran dengan suara lantang. Yang pertama, cara kami itu disukai oleh Allah dan Rasulnya. Jelas syariatnya. Jelas. Yang kedua, itu tentu memakai daya tahan kita membaca Al-Quran. Kalau kita tak melakukan itu, ya sampai kapan saja kita tetap nggak akan bisa berlama-lama. Karena kepentok stamina. Tidak banyak pengalaman. Di samping faktor lain juga ya, faktor bacaan yang sempurna itu tidak penting. Karena bacaan Al-Quran itu yang sempurna, yang baik, itu sebetulnya hakikatnya dia ringan, enteng. Jadi semakin bacaan semakin bagus, semakin tidak dibacakan.
Jadi justru bacaan yang bikin capek itu bacaan enggak sempurna. Karena Allah jadikan sifat baca Quran itu ringan, kalau benar. Tentu untuk proses ke bacaan yang benar itu butuh capek dulu, capek belajarnya. Enggak harus pucuk kan? Ibarat orang mengejar dunia kan begitu. Ya, mungkin orang tidak orang sudah makmur, berkaya, enak tinggal santai. Tapi menuju santai itu dia capek dulu. Kalau cukup langsung rebahan aja kan, itu urusan dunia. Nah, termasuk bacaan Al-Quran yang benar, yang ideal, itulah kita benar. Tapi untuk menuju bacaan yang sempurna tadi, butuh capek belajar dulu. Nah, sementara kita cuma berayat, apanya sudah bisa, apanya. Mau nyebutnya 10 tahun nggak bisa. Sementara Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menjamin kemudahannya. Walaqad yassarna al-Qur'an lidzikri fahal min mudzakir. Sungguh Al-Quran itu telah kami mudahkan untuk belajar. Makna kemudahan ini kalau dalam tafsir yang mencakup membacanya dengan yang benar, menghafalnya, memahaminya, mengamalkannya. Sebagaimana sudah kita bahas yang kita sebelumnya. Tapi dengan satu syarat, fahal min mudzakir. Adakah yang mengambil pelajaran? Jadi lakukan dulu syaratnya ini. Kalau syaratnya ini nggak dilakukan, ya, kita hanya mengatakan kapan ya dan bisa kapan ya. Jadi penuhi dulu kapan mulai belajarnya. Gitu. Tentu ini salah satu faktor ya. Ini bacaan yang ideal. Kemudian menyatakan dengan suara mantap. Jadi ada faktor-faktor yang ujuk-ujuk ya. Kalau kita kemudian hanya mengatakan subhanallah ya, kalau sudah melihat riwayat-riwayat para ulama, setiap Ramadan sudah disampaikan kan? Setiap Ramadan sudah disampaikan tentang anjuran membaca Al-Quran, anjuran untuk membaca Al-Quran di Ramadan. Disampaikan riwayat-riwayat ulama terdahulu, bagaimana bersama Al-Quran. Tapi selama kita tidak melakukan unsur-unsurnya, kita melakukan bagaimana para ulama itu bisa melakukan itu. Ya, selama itu kita cuma mengatakan kapan ya. Apa kalau subhanallah ya. Begitu saja. Ya. Dan Ramadan berikutnya begitu aja. Nah, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini sedikit tentu sebagai persiapan kita masuk ke Ramadan. Sampai faktor waktu atau definitif, ya, sudah kita bahas punya soal waktu. Waktu buat Quran itu nggak berapa, harus definitif, konkret, kemudian perintah. Ya. Bukan konkret tapi nggak perintah. Misalnya konkret nih, tapi jam capek, jam ngantuk, ini nggak prioritas namanya. Sudah disebutkan di poin ya, waktu dengan Al-Quran itu 3 kata kunci. Pertama itu kapan? Definitif itu dibahas sebelumnya ya, yang pertama kapan definitif. Kita punya target di bulan Ramadan khatam sekian kali. Tentu misalnya khatam 3 kali, ini berarti sehari butuh 3 juz. Kalau puasanya 3 bulan, ini potensi Ramadan ini kan kayaknya memulainya ada potensi beda. Antara tanggal 11 atau 12. Kalau tanggal 12, kemungkinan puasanya 29 hari. Dan konversi, ya, 29 hari itu atau 3 kali berarti atau 5 kali sehari berapa? Sehari itu berarti butuh berapa jam? Nah, jam berapa? Itu harus di-breakdown dengan gitu. Gak sekedar kalau ini khatam sekian kali. Breakdownnya ada, itu namanya berkhayal. Bukan merencanakan. Harus betul. Misalnya kita butuh khatam tanggal 3 kali. Sehari berarti 3 juz. Kalau kita buat 3 juz itu 20. Misalnya kalau rata-rata kalau kecepatan sedang setengah jam.
atau akan ada tambah sedikit 46 menit. Ya, artinya kalau 40 menit berarti butuh 2 jam 12 menit. Gitu. Jam berapa? Setelah kita tetapkan, ya, perintah waktunya harus perintah. Perintah itu waktu istimewa, waktu paling terbaik. Kemudian apa? Yang ketiga, dipatuhi. Sudah kita tetapkan, perintah pantang untuk di-cancel dengan alasan apapun. Ini bagian dari adab dalam Al-Quran. Bagian ta'zimul Quran adalah apa? Tidak meng-cancel jadwal kita bersama Al-Quran. Bagian ta'zimul Quran tidak men-reschedule jadwal kita, waktu kita bersama Al-Quran. Konkret ya, tentu itu kita akan menyesuaikan aktivitas kita di rumah. Setelah kita definisikan, oh berarti apa? Ini seandainya waktunya buat Al-Quran. Nanti di sini saya tidak boleh ada aktivitas yang lain. Harus ada di situ. Kalau betul serius ya, rencana itu betul-betul rencana. Jadi bukan sekedar formalitas. Itu adalah konkret. Tentu di antara penunjangnya setelah konkret ya sampingannya boleh jadi targetnya sudah konkret, waktunya konkret, pas realisasi loyo. Pas realisasinya itu 50 udah oke. Mulai habis sahur. Nanti kalau subuh, habis subuh lanjut sampai subuh. Dapat paling enggak 2 juz. Kan 1 juz tadi nanti pada terawih atau habis maghrib habis itu terawih. Itu nanti. Tapi saat realisasi, ini juga faktor penting. Staminanya ya mendukung. Akhirnya dari target 2 juz, realisasi 1 juz. Kontraknya. Nah itu contoh ya, contoh membreakdown sebelum kita kemudian melihat ya bagaimana generasi salah terdahulu sehingga nggak cukup setiap tahun kita mengatakan subhanallah. Saya kenal Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana disebutkan dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Karena Rasulullah SAW ajwad nasi. Rasulullah SAW itu adalah orang yang paling dermawan. Bahkan ajwad ma yakunu fi Ramadan hina yaqau Jibril. Maka yaqau fi kulli lailatin min Ramadan wa yudarrisul Quran. Fa Rasulullah SAW ajwadul bil khairi min al-rih al-mursal. Dan beliau lebih dermawan lagi ketika di Ramadan. Ketika malaikat Jibril menjumpainya, di mana malaikat Jibril alaihissalam menemui Rasulullah SAW di bulan Ramadan itu tiap malam untuk bertadarus Al-Quran. Tidak bertadarus Quran. Kalau dalam lain disebutkan cara tadarusnya itu gantian saling menyimak antara Rasulullah SAW dengan malaikat Jibril alaihissalam. Dan sungguh kedermawanan Rasulullah SAW melebihi angin yang berhembus. Lalu dijelaskan oleh para ulama hadis yang dalam ini saya kutip dari Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Dalam hadis al-Ihsan di dirasat Al-Quran di Ramadan wa ijtima' ala dzalik wa 'abd al-Quran ala man huwa afdalu lahu wa fi dalil 'ala istihbab al-istighfar min tilawat Al-Quran di syahr Ramadan. Hadis tersebut menunjukkan anjuran bertadarus Al-Quran di bulan Ramadan dan berkumpul untuk tersebut. Tadi berkumpul bermajlis ya, dalam majlis Al-Quran. Termasuk ini termasuk anjuran menyetorkan hafalan. Al-Quran menyetorkan secara hafalan kepada yang lebih hafal. Termasuk anjuran di bulan Ramadan itu adalah menambah hafal. Lalu menetapkan hafalannya. Termasuk di sini dalil ala cara berislam min tilawat Al-Quran. Termasuk
Hadis ini menunjukkan anjuran memperbanyak tilawah Quran di syahr Ramadan, di bulan Ramadan. Lalu kemudian kita lihat realisasinya bagaimana. Tentu para ulama terdahulu atau umat salaf melakukan hal apa? Mengulangi interaksi dengan Al-Quran, membaca Al-Quran, diperbanyak di bulan Ramadan, ya karena pemahaman mereka. Pemahaman mereka bahwa ini adalah sesuatu yang disyariatkan. Contohnya di sini, saya kutip dari kitab Laqaid al-Ma'arif Imam Ibnu Rajab. Ada beliau, karena salat yakun Al-Quran di syahr Ramadan di salat di kulli sitti layal. Ulama terdahulu dari salaf sekali terdahulu, atau kalau secara istilah disebut ulama salaf, itu adalah ulama generasi 3 abad pertama, 3 abad Hijriah. Jadi antara termasuk sampai mulai dari para sahabat, tabi'in, masuk di antara imam madhab, para ulama al-hadis, Bukhari, Muslim dan sebagainya masuk di generasi ini. Jadi ulama salaf itu membaca Al-Quran di bulan Ramadan di dalam sholat itu setiap 6 malam, setiap malam itu 5 juz dalam sholat. Dalam sholat tarawih atau qiyam Ramadan. Juga disebutkan lain dalam sholat yaqtimul Quran di Ramadan di kulli lailatain. Imam Al-Aswad mengkhatamkan Quran di bulan Ramadan itu di setiap 2 malam sekali. Artinya sehari 13 juz. 2 hari sekali khatam. Bahkan ada yang di Ramadan di kulli sitti layal. Dan mengatakan di luar Ramadan itu setiap 6 malam, dia sehari 5 juz. Karena Qatadah yaqtimul Quran di kulli sab'i layalin marratan. Imam Qatadah itu di hari-hari biasa mengatakan Quran itu setiap 7 hari sekali, setiap seminggu sekali. Sebagaimana ini juga ada contoh dari Rasulullah SAW di luar Ramadan. Itu ketika menghatamkan di 7 hari, ada rumusnya, itu rumus buat para ulama. Rumus namanya disingkat fami bisyauqin. Tapi kan artinya fami bisyauqin ini kan huruf ya. Fami bisyauqin. Fami berifrah, Fatihah. Mim, jadi hari pertama itu Fatihah tapi sampai An-Nisa. Lalu Mim itu Maidah. Hari kedua mulai Al-Maidah. Fami ada yang hari ketiga itu mulai Yunus. Berarti hari kedua surat Maidah sampai surat At-Taubah. Fami Yunus, Yunus. Bisautin. Bak ini singkatan dari surat Bani Israil, surat Al-Isra. Jadi hari ketiga surat Yunus sampai surat An-Nahl. Hari keempat mulai Bak, yaitu Bani Israil. Bisautin, Bisyir. Syir itu adalah yang kelima, dari Syir itu apa? Su'ara. Surat Al-Su'ara. Jadi yang keempat itu surat Al-Isra sampai surat Al-Su'ara itu surat Al-Furqan. Di hari ke-5 Shin ya. Saul. Saul, kenapa? Yaitu apa yang baru itu wasofah. Jadi hari ke-5 tadi dari surat Al-Su'ara sampai surat Yasin.
Bisau lahir Qaf, Bisau. Jadi di hari 7 surat Qaf. Ya. Dari hari ke-6 nanti surat apa? Wassafat sampai sebelum Qaf, yaitu surat Al-Hujurat. Ya, baru yang terakhir itu Qaf sampai 6. 4 juz terakhir. Itu disebut Al-Mufassal. Namanya surat Qaf sampai surat 6 itu disebut Al-Mufassal. Itu rumus ketujuan. Ya. Jadi kalimatnya fami bisautin, fa mim ya sin wawu qaf. Fami fa mim ya bi ba sautin sin wawu qaf. Itu rumusnya. Dari balik ini itu yang mengatakan dari biasa itu setiap 7 malam sekali kata. Wakana yaqtimu fi ghairi apa? Fa idza jaa Ramadan fatama fi kulli salati layalin nahar. Ketika Ramadan beliau mengatakan dia 3 malam sekali. Fa idza jaa al-'asr fatama fi kulli laylatin nahar. Baru ketika 10 hari terakhir, ini dari hari pertama sampai 20 itu 3 hari sekali. 40 hari terakhir atau akhir itu kata setiap hari. Saya kita jeda dulu sebelum lanjutkan riwayat berikutnya untuk kita dengarkan mana ada lalu kita lanjutkan sedikit sampai menjelaskan. Aku lakukan ada wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan sedikit bahasan kita tadi tentang beberapa riwayat bagaimana manhaj salaf ulama terdahulu bersama Al-Quran dan Ramadan. Kemudian riwayat berikutnya bukan kitab ini bukan An-Nakhai, Ibrahim An-Nakhai ulama tabi'in. Yaf'alu dzalik fil 'ashr al-awakhir min mukhassah. Jadi beliau juga melakukan yang sama, menghatamkan Al-Quran setiap hari di akhir. Kemudian kalau di bulan-bulan lain, jadi selain Ramadan, itu dibaca di syahr di sana. Ini di bulan Ramadan ya, di hari selain akhir itu adalah di tiap 3 hari sekali. Kemudian riwayat paling masyhur. Kana Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i yakhtimu fi syahr Ramadan 60 khatmah. Imam Asy-Syafi'i itu menghatamkan di bulan Ramadan 60 kali khatam. Nah, jadi mungkin pertanyaannya apa mungkin? Saya paling selalu mengatakan gimana caranya 60 kali ada sehari khatam 2 kali. Sangat mungkin. Pertama tentu kita melihat dari kitab Al-Quran Imam Syafi'i sendiri. Ya. Yang tentu tidak diragukan lagi bagaimana kapasitasnya, kecintaannya dengan Al-Quran, kualitas bacaannya untuk. Nah sekarang yang perlu kita konkretkan bagaimana cara bacanya. Ini seperti apa? Biasa saja. Ya. Saya contohkan ya. Ini saya contohkan dengan baca tahajud. Itu dengan majalah yang fasil pada 2 halaman itu 1 juz hanya 15 menit. Saya contohkan bacaan hadis seperti ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala wa huwa al-'azizul ghafur. Seperti itu. Itu 1 juz hanya 15 menit. Kalau saya tidak bisa membaca materi 4 atau 5 halaman dengan Al-Quran Syafi'i artinya itu 1 juz 20 menit. 1 halaman rata-rata 1 menit. Nah, sampai kebaca tadi masih jelas ya. Baca yang jelas, masih bertajwid, tidak buru-buru.
Dan dengan kecepatan yang cepat tapi tetap dalam nadar yang dibolehkan. 15 menit. Artinya untuk membaca 30 juz itu butuh waktu 7 jam setengah. Ya kan? Jadi 1 jam 4 juz. Artinya butuh waktu 7 jam setengah. 2 kali khatam butuh berapa? 15 jam. Sehari ada berapa jam? 24 jam. Kalau tidur berapa 4 jam? Kalau orang dewasa itu 4 jam, 5 jam cukup. Nah, kalau yang 5 jam, kan tadi masih sisa 9 jam ya. Dari 15 jam sampai untuk baca Quran 9 jam. Kalau tidurnya itu 5 jam, tinggal 4 jam, 4 jam masih cukup. Ambil, makan, apa sebagainya. Tentu ini menurut totalitas betul. Fisik yang luar biasa kuat. Aku dari sisi bacaan kompleks itu penting. Seperti dipermasalahkan orang kan, gimana bacaan itu? Oh iya, saya contoh tadi itu. Kompleks. Bacaan seperti saya tadi itu sampai juz 15. Kompleks. Tentu ada faktor-faktor lain dari faktor full ya total, tapi ya beliau ya kerja di Ramadan pasti ya saya ulama dulu nampung. Jadi nabung, buat di bulan Ramadan itu udah gak kerja. Gitu. Pasti full. Jadi tasnya dan Quran. Masih kita belanja. Sangat clear ya. Sehingga tentu juga ini faktor penting juga, pasti stamina-nya juga sangat kuat. Stamina-nya sangat kuat yang bisa mengatakan sehari 2 kali. Tapi sekarang ini tidak ada ibu di Magetan itu ada Tempuru ya, pesantren Tempuru itu yang sampai sekarang masih kan. Tiap Ramadan itu terawihnya pasti 30 juz. Nggak jauh-jauh dari Nusa Tenggara. Jadi di Tempuru ya, di Tempuru itu di Magetan, Jawa Timur. Jadi bacaan satu malam saja. Jadi mereka waktu Isya itu langsung selesai jam 2-3 apa habis sahur. Pokoknya selesai dengan sahur 30 juz. Dan itu butuh fisik yang luar biasa. Jadi konkret ya, jadi ini akan oleh orang ketika ditanyakan terus gimana bacanya, saya kan coba jelas. Dia rasanya yang bikin membaca Quran itu lama, ya itu ada faktor-faktor lain. Kita sendiri mungkin ya, baca terlalu juz itu kayak kok lama banget. Jadi ada di antaranya pertama faktor yang pertama sebelum membaca itu kebanyakan pertimbangan pertama. Yang mau mulai ini, yang mulai masalahnya. Quran sudah diambil, bahkan ambil Quran itu mikir dulu, ya. Buat ngambil Qurannya masih mikir lagi. Ambil enggak, ambil. Tadi enggak diambil. Sudah diambil Qurannya, enggak dibuka-buka, saat itu. Ya, enggak apa-apa saja. Kalau baca selesai. Banyak timbangan, ya. Udah dipegang itu, enggak dibuka. Kemudian udah dibaca, yang terjadi apa? Nyanyi. Ini secara adat juga nggak bagus, ya. Nggak boleh. Kalau dalam kitab Imam Nawawi dijelaskan yang adab pada Quran itu, ketika kita mentargetkan sekali dulu itu berapa? 1 juz. Maka tidak perlu putus sebelum lagi itu selesai. Ngobrol, apa nggak boleh. Jadi sekali tadi itu. Jadi banyak nyanyi. Ada juga campur lamun. Udah baca, ini yang bikin lama. Termasuk yang bikin lama itu juga bacaan yang berlepokan sebetulnya. Contoh begini, contoh bacaan ini kan lama sekali. Kelihatannya cepat tapi lama. Karena saya pernah melakukan bacaan seperti dulu bacaan saya seperti itu. Ya. Jadi begini. وَإِقَامَ رَبَّكَ الْمَلَائِكَةُ يَسْجُدُونَ لِآدَمَ كَمَا سَجَدُوا. Itu kan baik bisa kan dulu. Padahal terlalu banyak pengulangannya. Itu waktunya berlipat-lipat.
Dan masih ingat betul itu baca saya waktu SMP itu. Saya masih ingat saya baca kayak begitu waktu SMP. Kalau orang dari dia kayak diulang banyak lagi. Orang tulis saya bagi wadir. Itu dapat lihat waktu itu kan guru-guru banget itu satu jam 10 menit. Dan kita itu saya pernah mengawali bacaan. Saya bersemangat nih, mau aja semangat. Kenapa saya senang ya? Senang baca, walaupun bacaan masih begitu ya. Jadi rasa senangnya udah lama. Tapi dengan bacaan seperti itu, karena kita bisa jus itu sudah kebut banget. 1 jam 10 menit. Tapi dengan bacaan yang stabil itu malah lebih efektif. Jadi ada faktor itu ya, yang tentu ini harus menjadi perhatian. Saya dapat Allah Subhanahu Wa Taala sedikit melengkapi bab sebelumnya sebagai persiapan kita menghadapi bulan Ramadan, karena ini adalah kajian terakhir kita sebelum Ramadan, bukan ketiga ini. Kita yang ketiga, di mana berikutnya itu pekan ketiganya sudah masuk Ramadan. Masalah 11, 12. Jadi ini sekaligus untuk akhirat saja mengingat sekaligus kalau saya memang sebenarnya tiba mengkonkretkan, mendefinitifkan. Kalau motivasi itu apa kemudian kita dikasih penyemangat berbanyak. Tapi saya mencoba mengkonkretkan saja, merealistiskan istilah itu agar betul-betul konkret rencana kita. Saya berdoa subhanahu wa ta'ala saudara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.